Masa remaja, masa di mana kita mendapatkan begitu banyak perubahan. Masa di mana kita menerima begitu banyak tuntutan. Memang tak mudah. Di sisi lain, kita juga mendapat tantangan untuk mampu berprestasi. Padahal bagi kita para remaja, kebebasan menjadi sesuatu yang paling diinginkan. Karena kita sudah merasa mampu menentukan pilihan, sehingga kerap kali mengesampingkan nasihat dan arahan. Dan faktanya selama ini, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi rendah diri karena tidak mampu mewujudkan ekspektasi. Tidak jarang juga yang menunjukkan ketidakstabilan emosi, merasa tak berharga, dan akhirnya menyalahkan diri sendiri. Kenapa bisa demikian? Sebenarnya apa yang terjadi? Bersama saya Rajwa Yanhar Pradipta, inilah Mata Rajwa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu mental health. Seperti kita ketahui, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang mental health. Nah, jadi mental health ini telah booming lah di kalangan kita para remaja. Nah, untuk itu, mari kita bahas di sini lebih lanjut. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya pada Diandra, apa sih mental health itu? Oke, kalau menurut aku sendiri, sepengetahuan aku, mental health itu kondisi di mana seseorang udah ngerasa bebas dari segala macam bentuk maupun gejala-gejala gangguan mental. Berarti ia yang terbebas dari gangguan-gangguan tersebut. Ya. Nah, kemudian kalau boleh tahu di lingkungan, khususnya di sekolah, ada nggak termasuk yang tergolong dari kesehatan mental ini? Pastinya ada. Banyak juga faktornya dan penyebab-penyebabnya, tapi yang sering aku perhatiin tuh dia yang murung, yang emosional, dia penyendiri, sedih berkepanjangan, gitu-gitu sih Kak. Ya, jadi kan kalau tadi disebutkan dia emosional, juga emosian, terus murung, itu kan biasanya ada penyebabnya gitu kan. Nah, kira-kira penyebab dia menjadi seperti itu tuh kenapa? Pasti penyebabnya di setiap orang beda-beda dan banyak banget penyebabnya. Tapi yang aku perhatiin lagi dan lagi, yang pertama itu biasanya karena putus cinta. Terus yang kedua tuntunan nilai dari orang tua. Terus yang ketiga keluarganya yang kurang harmonis. Selanjutnya ekonomi dari keluarganya yang tidak stabil. Gitu sih Kak. Itu tadi penjelasan dari Diandra. Coba kita mau tahu nih sudut pandang dari Fajri, yang mana dia juga aktif di forum anak ya. Pandangannya Kak Fajri gimana? Kurang lebih sama ya kayak apa yang tadi Diandra bilang mengenai mental health. Mental health itu adalah kondisi kesehatan mental kita, di mana kita bisa menyeimbangkan antara mental kita. Jadi kita tidak terlalu terpuruk, tidak juga terlalu bahagia, tapi kita bisa menyeimbangkannya sehingga kita bisa mengekspresikan apa yang kita ingin ekspresikan dengan batasan-batasan tertentu gitu. Nah, Kak Fajri selaku yang aktif di forum anak, adakah program kerja yang mengarah pada program mental health ini? Kurang lebih ada ya, waktu itu juga termasuk salah satu program kerja kita, di mana kita mengadakan sosialisasi mengenai apa itu pengertian mental health, terus abis itu seberapa penting sih mental health, terus abis itu juga yang termasuk mental health itu apa aja, dan juga kita mengadakan seminar juga nih mengenai tentang mental health, waktu itu webinar. Jadi di mana kita mengundang narasumber dan narasumber menyampaikan apa-apa saja yang bisa mengganggu kesehatan mental kita sehingga kita tidak terjebak dalam mental illness. Kalau boleh tahu apa sih mental illness itu? Sepengetahuan aku ya, mental illness itu adalah di mana gangguan kesehatan mental kita. Jadi lawannya dari mental health. Kalau mental health itu kesehatan mental, kalau mental illness itu gangguan mental gitu. Oke, kalau contoh dari gangguan mental itu apa? Sering sih kita temuin sekarang ya, kayak
tekanan batin ya nggak sih, bahkan sampai dijadiin sound TikTok kan, siapkan mental kalian, karena bener-bener tuh mental sekarang harus bener dijaga gitu, nggak boleh sampai ada yang namanya mental illness, karena kalau mental illness ini udah terjadi maka perubahan-perubahan dalam hidup kita akan berubah banget gitu loh. Jadi kita suka murung dan juga lain-lainnya gitu. Dan juga bantuan dari orang tua tuh penting banget ya untuk kita, karena sepengetahuan aku dan teman-teman aku juga sering cerita ke aku gitu, kalau mental illness ini kebanyakan disebabkan oleh orang tuanya sendiri gitu, karena orang tua menganggap tuh zaman sekarang udah gak bener gitu, karena zaman sekarang tuh pergaulannya udah bener-bener parah banget. Nah mungkin pergaulan ini parah karena anak-anaknya itu menderita rich parent, memiliki orang tua yang yang protektif banget gitu. Nah, seharusnya orang tua juga jangan terlalu melarang dan juga mengekang anak-anaknya, bukan diperbolehkan tapi dijaga dan juga diajari gitu. Misalnya kayak Diandra nih pulang malam dilarang banget gitu. Terus abis itu Diandra mau main sama temennya ke kafe malam mingguan, kan biasa kadang-kadang nggak boleh, ngapain sih, nggak ada gunanya gitu. Nah, sedangkan kalau dilarang-larang terus kayak gitu, Diandra malah berbohong terus ke orang tuanya, misalnya kayak, "Ma, aku mau kerja kelompok," tapi padahal dia nongkrong ke kafe dan malah bisa dijerumuskan oleh teman-temannya ke hal-hal yang lebih tidak baik, karena memang kan orang tuanya tidak mengetahui kan. Coba kalau orang tuanya mengajari untuk mengasih tahu dampak-dampaknya dan juga memperbolehkan asalkan ada yang mendampingi gitu. Misalnya kayak sepupuhnya Diandra atau orang tuanya sendiri, orang tua Diandra, untuk kayak, "Ayo kamu boleh ke kafe tapi sama mama ya, biar kamu tahu situasi luar tuh kayak gimana," gitu. Jadi tuh anak nggak penasaran, karena awal orang mau cebur ke dunia itu karena penasaran gitu. Baik, terima kasih. Itu tadi pandangan dari Kak Fajri dan juga Kak Diandra. Coba sekarang kita mau dengar pandangan menurut Bu Ida Farida terkait mental health. Dimulai dari apa sih mental health itu? Silahkan Bu Ida. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, kesehatan mental itu kondisi di mana kita bisa menguasai perasaan kita dan emosional kita. Itu tadi benar kata Diandra, ada contoh-contoh ya, anak jadi pemarah, tertutup, terlalu over, banyak hal-hal seperti itu. Sebenarnya awalnya anak ini baik-baik saja mentalnya, tapi karena perubahan, kita kan di level SMP, SMA, SMK ya, perubahan di mana masa dari anak-anak menjadi remaja. Sebelum kita lanjutkan, Bida, kita mau tanya-tanya lagi ke Diandra sebagai pelajar. Kan kita dapat dikatakan sehat mental kita kalau sudah memenuhi 3 aspek. Fisik, mental, dan juga sosial. Nah, kira-kira di kehidupan di sekolah Diandra, adakah yang mendapat gangguan tersebut? Tentunya ada, Kak. Banyak juga cerita-cerita dari teman-teman aku sendiri yang ceritain ke aku, tapi yang aku pengen ceritain di sini sih soal orang tua yang terlalu menuntut anaknya soal nilai. Itu banyak banget kejadian di teman-teman aku. Gak soal nilai aja sih, Kak, kayak soal pendidikan dia. Jadi orang tuanya ini harus ngatur dia mau di mana, dia mau kuliah di mana, dia nilainya harus kayak gimana, dia harus berbuat apa dengan sekolahnya supaya dia ngasih yang terbaik. Menurut aku itu hal yang kurang bagus dari orang tuanya. Kenapa? Karena seharusnya anaknya juga bisa mengeksplor dirinya. Gimana dia kalau orang tuanya terlalu terpaku untuk ngatur dianya jadi nggak bisa eksplorasi diri dia. Selanjutnya itu bikin kitanya, anaknya jadi ngerasa tertekan dan jadi, wah, aku harus kayak gimana ya? Karena aku dapat tekanan dari sana sini gitu, kayak jadi dianya bingung harus ngelakuin apa antarnya, dan menyebabkan nanti dia cemas berlebih, sedih berlebih, berkepanjangan, overthinking. Itu sih yang dialamin teman-teman aku. Ya, berarti itu tergolong di psikis ya yang terkena ya. Nah, kita lanjut ke Bu Ida. Kalau bahas tentang mental health, jadi menurut Bu Ida, penting nggak sih mental health ini dibahas dan disosialisasikan ke kita? Kalau menurut saya penting ya.
Kalau menurut WHO ada 4 kategori yang menunjukkan kalau mental kita sehat. Pertama, kita bisa tahu kelebihan kita tuh apa. Terus yang kedua, kita bisa ngatasin stres. Tadi kan Diandra bilang tekanan gini, kalau kita mental kita sehat, kita bisa mengatasi stres, terus kita bisa bersosialisasi, terus kita bisa berkarya. Kalau dibilang penting, nggak penting, ya penting. Tapi seandainya ada salah satu dari poin 4 itu tidak ada, kita masih tetap baik-baik aja kok. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 tidak ada, masih baik-baik aja. Kadang penilaian orang terhadap kita yang berlebihan. Ah, lo nggak gaul, nggak setia kawan, begitu. Sebenarnya kita baik-baik saja. Menanggapi tentang tadi Diandra, orang tua yang memberikan tekanan kepada siswa, di sini harus ada orang tuanya harus legowo untuk belajar parenting, bagaimana cara memahami anak, karena pertumbuhan anak itu mereka tumbuh sesuai di zamannya, dan mereka juga punya keinginan. Harusnya orang tua cerdas memahami apa yang anak butuhkan, bukan yang kita inginkan. Gitu. Kalau dari pengalaman Bu Ida sendiri, sewaktu kecil misalnya, ada nggak sih gangguan mental yang Bu Ida alami dan gimana cara mengatasinya gitu? Pernah sih. Pernah saya minta sesuatu sama bapak, terus digentak, nangis, merasa sedih paling orang merana di dunia gitu, nangis gitu ya. Padahal mintanya sih nggak seberapa gitu ya, cuman kayaknya sedih banget. Akhirnya sampai ibu saya juga nanya kenapa, sampai ditanya mau apa sih dak, sampai karena apa, saya pengen diperhatiin gitu kan. Pengen didengar, itu kan cuman mau ini gitu kan. Akhirnya setelah dibaikin, saya juga berpikir orang tua saya berkata seperti itu pasti ada baiknya, ada punya tujuan baik. Di situ saya salah menilai dan saya berusaha memperbaiki prasangka saya, orang tua saya baik kok, seperti itu. Nah, itu tadi dari Bu Ida. Kita kembali lagi ke masalah temannya Diandra. Nah, kira-kira kondisi teman Diandra ini seperti apa sekarang? Yang aku lihat dari teman aku ini, dia jadi lebih ke arah jadi kurang percaya diri, Kak. Jadi serba salah hidupnya. Dia harus ikutin kata orang tuanya, tapi di satu sisi dia punya keinginan lain, dia punya pilihan yang lain. Terus dia jadi, kalau orang-orang bilang sekarang muka dua kali ya, di depan teman-temannya dia bahagia, tapi kalau dia udah di kamar dia nangis sendirian. Kayak gitu sih Kak. Terus kayak kelihatannya stres, jadi pemurung gitu. Ya, itu kira-kira gimana Bu Ida menanggapi yang diceritakan oleh Diandra? Oke, kalau menurut saya, kalau dari sisi keimanan dulu ya, kondisi orang tua menginginkan seperti ini. Kembali lagi kita harus sadar semua itu terjadi karena Allah. Yang kedua, mungkin itu yang terbaik untuk anaknya. Bisa jadi pilihan orang tua itu nggak salah. Yang ketiga, Allah tahu dia kuat. Cuman sekarang lagi kecewa. Kecewa itu nggak lama. Berjalannya hari dia akan sembuh sendiri. Asal kita sadar, hidup itu terus berjalan. Yang keempat, kalau kita kecewa, kita putus asa, banyak ujian, mungkin itu salah satu cara Allah menghapus dosa kita. Terus yang kelima, pasti ada jalan. Gitu. Mungkin sekarang menjadi masalah, kalau kita yakin semua itu dari Allah, pasti ada jalannya. Kembali lagi kepada kitanya. Kalau tekanan dari orang tuanya itu baik, apa salahnya kalau kita ikutin, gitu kan? Tapi andai itu pasti bertentangan, kita bisa komunikasi dengan orang tua dengan cara yang baik-baik, atau minta bantuan sama keluarga, atau banyak cara berdoa sama Allah supaya itu bisa ada jalan keluarnya.
intinya berprasangka baik kepada Allah SWT, husnuzon lah ya. Nah, saya juga mau dengar pandangan dari Fajri. Menurut saya misalnya kalau dapat perlakuan stage parent kayak gitu ya, ada salah satu cara sih yang menurut saya ampuh gitu. Yang pertama kan misalnya kayak dilarang-larang terus kan. Nah, tapi kita bener tadi kata Bu Ida, kita komunikasi ke orang tua, tapi caranya gimana? Nggak langsung ucuk-ucuk, ah kenapa sih saya selalu dikekang mah gitu, nggak kayak gitu, orang tua malah tambah marah pasti kalau kayak gitu. Jadi caranya kita deketin tuh orang tua kita, kayak mah aku mau ngomong sebentar deh gitu, kayak nada-nada yang lembut. Terus habis itu kita beri ruang untuk kita berdua, bukan kita berdua maksudnya untuk antara anak dan orang tua. Misalnya kayak di kamar, kita masuk ke dalam kamar, kita kunci pintu, yang biasa disebut sama anak muda sekarang tuh deep talk nggak sih? Nah, kita deep talk bareng-bareng. Misalnya kayak kita curahin ke mental kita, kayak mah maaf banget selama ini aku tahu mama emang mau ngelakuin yang terbaik buat aku, tapi aku ngerasa ini aku jadi nggak bisa berekspresi lebih bebas. Gimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Kayak diskusi aja. Pasti orang tua bakalan ngasih ruang untuk anaknya, sehingga anaknya nggak terlalu dikekang sama sebelumnya. Jadi orang tua tuh bisa mengerti. Tapi Kak, kalau ada juga orang tua yang anaknya tuh udah terlalu males duluan nih Kak, karena orang tuanya pasti kalau kita mau ajak ngobrol udah emosian duluan. Jadi anaknya tuh jadi takut gitu. Kayak kalau gue cerita nanti pasti yang ada gue diomelin, udahlah nggak usah cerita. Jadi banyak anak-anak yang ngungkapin semua masalahnya tuh sendirian. Gitu sih kalau aku banyak nemunya tuh gitu. Nah, misalnya kalau kayak gitu ya, kita harus tetap punya ruang. Misalnya kayak kita bisa bikin, kalau biasa sih anak sekarang nggak mungkin punya satu akun doang nggak sih? Ya, pasti punya second akun, third akun, Twitter, nge-tweet kan. Terus pasti kita nggak apa-apa tuh curhat, tapi asalkan jangan terlalu ke private banget, ke privasi kita banget gitu. Misalnya kayak, atau mungkin bikin akun yang emang nggak ada orang yang lihat, cuman kayak sekadar kayak kita mau mencurahkan hati kita gitu. Nah, gitu sih menurut aku. Yang penting masih ada kesempatan kita untuk bercerita gitu, sehingga kita nggak benar-benar kita doang sendiri yang memikul bebannya. Terkadang kita juga untuk menceritakan ke orang tuh rada sungkan gitu, karena mungkin takut nih orang kurang dapat dipercaya atau lain sebagainya. Nah, mungkin menyikapi cerita dari Diandra dan Fajri tadi, pandangan orang tua terhadap anaknya yang mungkin tertutup, sangat tertutup, sehingga ketika ia ingin bercerita ke orang tuanya, si anak ini berpandangan bahwa orang tuanya akan marah. Nah, itu kira-kira gimana dengan itu? Sepertinya saya harus introspeksi diri juga nih, karena saya juga seorang ibu gitu kan. Jadi seru juga nih. Jadi gini ya, kalau masalah orang tua mengekang anak, mungkin ada sisi orang tua melihat pernah anak ini melakukan kesalahan di masa sebelumnya, sampai orang tua nggak percaya untuk memberikan kebebasan memilih, kebebasan bermain, kebebasan di luar, karena pengalaman anak ini pernah melakukan salah gitu kan. Di sisi lain, kalau orang tua yang terlalu keras, ada baiknya kita cari orang yang bisa yang dituain sama orang tua tersebut, yang bisa ngajak ngomong, menasehati, memberikan gambaran, membuka kepercayaan sama anak. Biasanya kalau orang tua yang keras ada pengalaman tidak baik dari anaknya gitu, misalnya nggak ada kelompok belajar, dia bilang kelompok belajar, sampai ditelepon ke sekolah, kok belum pulang, main, itu penyebab orang tua melarang. Jadi ada baiknya teman Diandra cari orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah. Pastinya orang yang levelnya di atas, dalam artian lebih tua, atau orang yang bisa diajak bicara sama orang tua temannya tersebut, karena nggak semua orang bisa menerima nasihat orang yang tepat. Dan juga kenapa ada anak takut sama orang tua, ada dua masalah.
masalah di orang tua dan masalah di anak. Orang tua biasanya gini, merasa bapak ya udah sibuk nggak ngurusin anak. Harusnya anak itu butuh perhatian. Kalau masih kecil kan sayang, digendong, dipeluk, dicium. Begitu udah punya adik, kakaknya ditinggal. Padahal kita butuh. Jadi merasa tersaingi. Jadi ada batas psikomotorik yang terputus. Kalau saya ngajar ke kelas, misalnya mau suruh maju ya di public speaking, pasti saya samperin gini, ayo maju. Itu saya nggak pasang batas psikomotorik sama anak tersebut supaya dia berani. Bu, saya belum siap. Bilang aja, ayo. Kenapa sering saya gini-gini kan anak-anak. Jadi saya nggak pasang batas psikomotorik. Jadi kalau ada orang tua yang tidak dekat sama anak, anak tidak dekat sama orang tua karena batas psikomotoriknya terlalu jauh gitu. Baik, tips dari Bu Ida kira-kira apa? Oke, tips untuk mengurangi rasa kecewa, sedih, dan putus asa. Pertama, kita harus positive thinking, berpikir baik saja dulu tentang kehidupan kita. Itu kan berdampak bagus untuk diri kita sendiri, jiwa kita, dan fisik kita. Yang kedua, bersyukur dengan keadaan. Bersyukur dengan apa yang kita dapat, tidak menyalahkan keadaan. Itu juga akan meredakan kecewaan dan putus asa. Yang ketiga, kita butuh fokus pada diri sendiri. Misalnya, saya lagi mau sendiri, saya mau main game, mau nyanyi, mau renang, mau mandi, atau apa yang bikin jiwa kita itu tenang. Yang selanjutnya, kita butuh olahraga. Olahraga, makan makanan yang sehat. Terus selanjutnya adalah istirahat, tidur, supaya fisik dan mental kita juga menjadi sehat. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya, mungkin itu tadi tips dari Bu Ida. Dan juga kita simpulkan bahwa mental health ini sangat penting, khususnya di kalangan remaja. Karena kita sudah tahu di kehidupan kita di lingkungan sekolah aja sudah banyak ya contohnya. Kalau tidak ditangani dan tidak dijaga kesehatan mental, itu bisa berdampak buruk. Nah, masih banyak pembahasan yang akan kita bahas di sini. Ya, mungkin kalau kita bahas saat ini juga tidak cukup waktunya ya. Mungkin kita dapat bahas di lain kesempatan. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk mengisi acara pada kesempatan kali ini untuk Fajri, Diandra, dan juga Bu Ida. Bagi para penonton yang mempunyai ide tema-tema menarik bisa disalurkan lewat kolom komentar, dan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya dan di like, dan juga jangan lupa dinyalakan loncengnya agar dapat notifikasi terbaru. Jangan lupa ikuti terus channel SMA Yapera bersama saya di Mata Rajwa.